Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Shalom. Apa kabar malam hari ini? Semoga tetap semangat dan dalam penyertaan dan lindungan Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kita, dalam segala pengalaman kita yakin bahwa Allah senantiasa memelihara kita. Mari bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam acara refleksi malam pada saat ini. Kita akan awali dan persiapkan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, datang menghadap tahta-Mu yang kudus mengucapkan syukur. Malam hari ini kami hendak bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam karya Roh Kudus kami dimampukan mengerti dan memahami dan menjadikan firman-Mu sebagai pelita dalam perjalanan kehidupan kami. Berfirmanlah kami mendengar. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Satu ayat kita akan bersama renungkan dari Injil Markus, tepatnya di pasal yang kelima ayat yang ke-28. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-28. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya ulang. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca, mendengar, memergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kita hari ini hidup dalam dunia modern yang ternyata telah mengalami begitu banyak perkembangan dalam kehidupan ketika segala sesuatu bisa diukur sedemikian rupa. Secara matematika, keberhasilan seseorang itu ternyata bisa diukur dengan angka. Ketika anak pandai maka dia disebut sebagai ranking 1. Tetapi ternyata menjadi berbeda kalau yang namanya uang itu harusnya jumlahnya lebih banyak. Kalau satu itu tentu tidak akan bermanfaat sama sekali. Nampaknya pola pikir yang sama itu berpengaruh dalam kehidupan beriman. Orang mencoba mereka-reka imanku ini sebenarnya seberapa besar. Imanku ini seberapa kuat. Imanku ini seberapa hebat. Itulah sebabnya beberapa orang kemudian mencoba untuk mencari tahu tolok ukur iman itu apa. Paling gampang kalau itu kemudian terkait dengan hal-hal yang sifatnya supranatural. Sesuatu yang adikodrati, kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan dari sakit dalam waktu yang singkat, didoakan sembuh. Orang sangat mudah untuk kemudian berpikir bahwa imannya ini pasti hebat ini. Sakit didoakan dan langsung sembuh tanpa harus ada campur tangan manusiawi. Atau yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, dikaitkan dengan yang namanya ritual dan simbol. Jadi kalau terlihat aktif, beribadah di gereja, membaca Alkitab setiap saat, dan kemudian berdoa dengan kalimat yang sangat indah dan seterusnya, wah ini pasti imannya kuat, imannya hebat, lebih hebat daripada yang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun ternyata ada beberapa orang yang melekatkan tolok ukur iman itu terkait dengan pengetahuan. Jadi kalau seseorang bisa menjelaskan makna Alkitab itu dengan gamblang, dengan mudah dipahami, gampang dimengerti. Bahkan ketika dia berdebat dia punya kemampuan retorika yang luar biasa dan kemudian bisa memenangkan perdebatan, menjawab semua pertanyaan, orang akan bisa berdecak kagum dan mengatakan, imannya hebat. Dia punya pengetahuan yang luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waspadalah. Kalau iman hanya dikaitkan dengan hasil apa yang terlihat, waspadalah. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan, seorang yang kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Artinya sebenarnya bukan persoalan besar kecilnya. Karena pada hakikatnya iman itu yang mengukur adalah Allah sendiri. Manusia tidak pernah bisa tahu.
Seseorang bisa saja mengklaim imanku lebih kuat daripada yang lain dengan berbagai macam tolok ukur. Tapi kalau Tuhan katakan, enyah dari hadapanku. Mau apa kita? Sebaliknya, ketika orang mengatakan bahwa dia tidak punya iman, tetapi ternyata Tuhan katakan bahwa orang-orang seperti inilah yang punya kerajaan surga. Maka kita perlu sadar bahwa kehidupan beriman itu memang tetap menjadi misteri. Tetapi meskipun demikian, tetap iman itu perlu bertumbuh dalam kehidupan kita bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau berkaca dari 3 tolok ukur yang tadi sempat muncul di depan, seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Sebuah pertanyaan besarnya adalah, punya imankah dia? 12 tahun dia sakit pendarahan. Kalau itu dikaitkan dengan ritual peribadatan, tentu dia dianggap sebagai orang yang tidak punya iman. Karena apa? Hak ibadahnya dicabut. Dia dianggap sebagai orang yang tidak tahir kala itu. Tentu dia tidak boleh menyentuh dengan hal-hal yang terkait dengan ritual ibadah dan seterusnya. Bahkan dalam kehidupan sosial bisa saja dia disingkiri, dipungkiri oleh banyak orang. Dianggap tidak ada. Dia dianggap sebagai orang yang berdosa, najis, kotor. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu kondisi yang sangat tidak menguntungkan harus dialami oleh wanita ini. 12 tahun dia harus mengalami sebuah penyakit yang ternyata membuatnya harus tersingkir dari kehidupan bermasyarakat. Membuatnya dicap sebagai orang yang najis sehingga tidak boleh orang bersentuhan dengan dia. Bukan hanya tidak boleh, tetapi orang justru tidak mau bersentuhan dengan dia karena akan menyebabkan yang bersentuhan dengan dia juga mengalami kondisi yang sama, yaitu kenajisan. Sehingga tidak diizinkan ambil bagian dalam kehidupan peribadatan. Bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara penderitaan apa yang dilalami oleh wanita ini selama lebih kurang 12 tahun. Itu bisa menjadi bayangan, gambaran kehidupan kita bersama. Betapa sering kita bertanya-tanya, aku punya iman atau tidak? Berdasarkan apa yang kita alami. Sudah berdoa sekian lama tapi belum juga mendapatkan jawaban dari Tuhan. Pengharapan begitu luar biasa tetapi kenapa kehidupannya adem-adem saja, tidak ada perubahan. Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa orang kemudian mempertanyakan, jangan-jangan imanku ini terlalu kecil sehingga Tuhan tidak bisa melihat itu. Sebaliknya beberapa orang kemudian dengan percaya diri mengatakan imanku gede, imanku besar. Dan yang sangat memprihatinkan kemudian menghakimi orang lain sesamanya sebagai orang yang tidak punya iman. Waspadalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perempuan ini memang sakit pendarahan tetapi dia tidak pernah kehilangan pengharapan. Nah, pengharapan inilah yang sebenarnya terkait kuat dengan iman yang dia miliki, dengan iman yang ada pada dirinya. Pengharapan itulah yang membuat dia kemudian berobat, mencari tabib, berulang-ulang sampai hartanya habis sedemikian rupa. Ini mengajarkan kepada kita, iman itu bukan hanya sekedar kita duduk diam, manis, tidak berbuat apa-apa. Pokoknya percaya selesai. Atau cukuplah ketika kita berdoa, berarti imannya itu lebih hebat. Kalau berusaha itu berarti imannya kecil. Wanita ini justru memaparkan sebuah pengalaman kehidupan yang berbeda. Ketika dia berupaya sedemikian rupa untuk sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun keberadaan kehidupan kita, jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena justru dalam pengharapan itulah iman kita bisa bertumbuh. Kita memang tidak melihat nanti akan terjadi seperti apa, hasilnya bagaimana. Tetapi selama kita pegang pengharapan kita sungguh-sungguh, maka iman akan terus bertumbuh. Akan memampukan kita untuk bersabar, akan memampukan kita untuk bertahan. Apapun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi dalam kehidupan. Kembali kepada wanita ini, bukan hanya berhenti kepada sebuah upaya untuk sembuh,
Tapi ternyata dia dengar-dengaran akan sebuah berita yang sedang viral kala itu bahwa Yesus membuat banyak mujizat. Dan nampaknya pengenalan yang sangat sederhana ini membuatnya berupaya untuk bisa menjumpai Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, iman yang begitu kecil hanya didasarkan kepada dengar-dengaran kabar bahwa Yesus mampu memberikan kesembuhan, bahwa Yesus telah melayani banyak orang, menerima banyak orang, membuat dia berupaya untuk menjumpai Yesus. Tapi persoalan baru muncul. Tidak mungkin dia dengan terbuka mengatakan kepada Yesus, tolong saya sakit pendarahan. Bisa-bisa keramaian bubar. Bapak, Ibu, dan Saudara, imannya melahirkan sebuah tindakan yang kreatif. Sangat sederhana. Sangat sederhana. Ketika dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah iman yang diajarkan oleh perempuan ini kepada kita. Iman yang berangkat dari sebuah pengharapan. Iman yang berangkat dari sebuah pengalaman. Iman yang membuat dia asal ku jamah saja, tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu ada banyak ritual. Tidak perlu dengan gerakan tertentu atau doa-doa yang begitu panjang luar biasa. Bahkan tidak perlu dia menjamah saya yang perlu menjamah dia. Cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi inilah iman yang sangat sederhana. Yang tidak melekat kepada simbol, yang tidak melekat kepada ritual. Meskipun memang iman bisa bertumbuh melalui simbol dan ritual. Yang namanya persekutuan, pembacaan firman Tuhan, berdoa, memang menjadi bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Tetapi iman itu tidak melekat kepada itu semua. Itu semua hanya sarana agar iman itu terus bertumbuh. Pengetahuan kita bertambah. Imannya adalah iman yang lahir dari sebuah konteks pergumulan. 12 tahun dia mengalami penderitaan, berobat ke sana kemari, tanpa putus asa, tetap berpengharapan. Itulah yang iman yang terus membuat dia bertahan. Dia tidak pernah putus asa. Iman yang lahir dalam konteks pergumulan. Iman yang lahir dalam sebuah pengharapan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah iman yang melampaui ritual dan simbol. Kalau pada akhirnya dia memang benar disembuhkan, dan memang benar dia sembuh. Ayat berikutnya menyatakan Yesus memberikan respon ketika ketahuan bahwa dia yang mengaku bahwa dia yang telah menjamah Yesus. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Itu akibat, itu hasil dari iman yang dia miliki, bukan tolak ukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, imannya lahir dari hubungan personal dengan Sang Juru Selamat. Imannya bertumbuh dari dengar-dengaran tentang berita yang viral bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Imannya bertumbuh karena sebuah relasi personal dengan Tuhan. Tidak peduli nanti apapun hasilnya. Iman kita adalah iman yang membangun relasi terus-menerus dengan Tuhan. Iman yang hadir dalam pengalaman kehidupan. Iman yang mewujud dalam sebuah pergumulan kehidupan dan di dalamnya kita bisa menemukan karya Tuhan yang ajaib setiap saat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sangat sederhana iman yang dimiliki oleh perempuan ini. Tetapi itulah yang mengubah kehidupannya. 12 tahun penderitaan diangkat dan dia menjadi sembuh. Bagaimana dengan kehidupan iman kita bersama? Mari kita jalani kehidupan kita dengan menemukan karya Tuhan dari hari ke hari. Jangan sibuk untuk mengukur iman hanya didasarkan kepada matematika semata atau tanda-tanda yang kelihatan semata. Atau mungkin jatuh kepada sebuah penghakiman, imanku kecil sehingga kita tidak percaya diri. Beberapa orang diminta untuk berdoa, waduh kalau saya yang berdoa nanti tidak dijawab oleh Tuhan, Anda saja yang berdoa, Anda lebih hebat dan seterusnya. Tidak, di hadapan Tuhan setiap kita itu sama. Doa yang lahir dari iman yang sungguh-sungguh itulah yang sungguh membawa seseorang untuk senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu bukan mantra. Doa itu bukan alat untuk mengintimidasi Tuhan. Doa itu adalah sarana bagi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, menemukan karya Tuhan dalam setiap pengalaman kehidupan iman kita. Atau sebaliknya, kadang-kadang kita berpikir bahwa imanku begitu kuat dan mulai protes kepada Tuhan, Tuhan saya kurang apa? Saya sudah aktif, saya sudah ini, itu, kenapa saya harus menderita dan seterusnya. Waspadalah, itulah kesombongan terselubung. Alkitab mengatakan kebaikan hati kita, kebaikan diri kita di hadapan Tuhan itu hanya seperti kain kotor. Artinya biarlah Tuhan yang melihat iman kita, biarlah Dia yang melihat iman kita, bukan diri kita ataupun orang lain. Artinya lakukan segala hal dengan penuh percaya diri, lakukan segala hal dengan iman, dengan keyakinan sungguh-sungguh, bahwa yang kita lakukan itu adalah sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Juga bukan orang lain yang mungkin mencoba untuk menghakimi dan seterusnya. Yang melihat iman kita itu adalah Tuhan. Karena iman kita ini berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Makanya tepat kalau Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam ukuran manusia, sekiranya engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, terlalu kecil, terlalu terabaikan. Tapi Yesus katakan engkau bisa berkata kepadaku, terbantumlah ke dalam laut. Dan itu bisa terjadi. Sekali lagi itu bukan persoalan berapa besar kecilnya ukuran. Tetapi seberapa besar engkau mempercayakan kehidupanmu kepada Tuhan. Bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan kehidupanmu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, iman itu bertumbuh dalam pengalaman-pengalaman kehidupan. Setiap peristiwa dalam hidup kita adalah sebuah cerita di mana di dalamnya kita perlu menemukan karya Tuhan di dalamnya. Setiap cerita dalam perjalanan kehidupan kita adalah sebuah potongan puzzle dari sebuah karya Allah yang lebih besar. Maka tugas penting kita adalah memaknai setiap hal itu dengan cara yang benar, dengan kacamata yang benar, sehingga kita dimampukan untuk menemukan karya Tuhan di dalamnya. Dimampukan untuk menemukan kasih Tuhan di dalamnya. Iman harus lahir dalam pengalaman kehidupan. Dan yang luar biasa, Yesus pernah berkata, jadilah kepadamu menurut iman. Itulah yang menjadi kekuatan kita, kepercayaan kita. Kalau kita sungguh-sungguh yakin dan percayalah bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Pergumulan apapun, penderitaan apapun, waktu sepanjang apapun. Kalau Tuhan sudah katakan jadilah kepadamu menurut imanmu, maka tidak akan ada yang pernah bisa menghalangi. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, milikilah iman yang sederhana. Tetapi itu bisa mengubah kehidupan kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kasih-Mu luar biasa dalam setiap pengalaman hidup kami menemukan berkat-Mu. Tuntun kami
hari ini dan selanjutnya untuk terus menemukan kasih-Mu tersebut yang terus memelihara hidup kami. Tuntun kami agar memiliki iman yang sungguh-sungguh terpaut hanya kepadamu dan Roh Kudus menuntun kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.